Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Bu Fitri akan menyampaikan materi mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Di akhir penjelasan Ibu, nanti akan ada tugas diskusi, maka kalian harus gabung ke Google Classroom yang sudah Ibu buat ruangnya, dan kalian tinggal masukkan kode ruang kelas kalian. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah latar belakang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, lalu peta jalur kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, lalu apa saja sih kebijakan kependudukan Jepang selama Jepang berada di Indonesia, baik itu dari bidang ekonomi, politik, pengerahan tenaga atau sumber daya manusianya, ataupun pendidikan. Dan yang selalu kita jadikan pertanyaan, apakah ada peran Jepang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Oke, langsung ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, latar belakang kedatangan Jepang di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui bahwa Jepang itu menang dalam Perang Asia Pasifik di tahun 1941. Dan Jepang saat itu berhasil melakukan pemboman terhadap pangkalan militer yang ada di yang ada di Hawaii di kawasan Asia Pasifik milik Amerika Serikat, yakni pangkalan militer Pearl Harbor. Itu dilakukan pada tanggal 7 Desember 1941. Lalu, latar belakang kedatangan Jepang di Indonesia, yang pertama sudah jelas, bahwa Jepang muncul sebagai negara industri besar setelah Perang Dunia Kedua. Ya, ditambah lagi Jepang menang berturut-turut melawan Rusia di tahun 1905, lalu juga Jepang menang melawan Cina dan Korea. Dan Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, produksi yang semakin banyak yang menyebabkan overload atau berlebihan. Dan Jepang membutuhkan sumber daya manusia serta sumber daya alam karena pada saat Perang Dunia Kedua kondisi tersebut sudah mulai berkurang dan Jepang sangat membutuhkan hal tersebut. Berikutnya, Jepang juga berpendapat bahwa siapapun yang bisa menguasai bangsa Indonesia, maka dia bisa menguasai benua Asia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Nanti kita akan lihat di peta, kenapa Indonesia itu sangat menjadi sentralnya para penjajah dunia. Lalu berikutnya adalah Indonesia dijadikan sasaran Jepang untuk kebutuhan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan daerah pemasaran. Kita nggak perlu ragukan lagi bahwa bangsa Barat ke Indonesia juga datang karena sumber daya alam Indonesia ini sangat melimpah. Terus kenapa dibutuhkan sumber daya manusia? Ya karena Indonesia memiliki banyak tenaga yang bisa dimanfaatkan Jepang untuk perang di Asia Pasifik. Jadi kesimpulannya apa nih Jepang datang ke Indonesia? Yang pertama, yang sudah jelas adalah mencari sumber daya alam. Lalu berikutnya adalah mencari sumber daya manusia, mencari daerah pemasaran hasil industri Jepang yang sudah dibangun, lalu mencari daerah untuk pemindahan pendudukan Jepang yang sudah padat. Dan yang terakhir, sudah pasti namanya kependudukan yang namanya penjajahan adalah ingin memperluas wilayah. Berikutnya adalah ini ada film, tapi saya nggak bisa setel di sini. Mungkin nanti next ada di kelas ya. Nah, yang tadi saya bahas, ini mengenai peta jalur kedatangan Jepang ke Indonesia. Kita lihat dulu negara Jepang. Di sini negara Jepang, dia memiliki 4 pulau besar. Yang pertama Kyushu, yang kedua Shikoku, yang ketiga Honshu, dan yang keempat adalah Hokkaido. Dengan pusatnya adalah di Tokyo. Nah, Jepang melakukan persebaran wilayah. Yang pertama itu ke wilayah Cina, lalu ke wilayah Rusia, ke Korea Selatan, ke Vietnam, dan ke Asia Pasifik. Nah, ini yang saya bilang ada pangkalan militer Amerika Serikat yang sudah dibom oleh Jepang. Dari Vietnam, ya ini Vietnam.
kita lihat petanya itu menyebar ke wilayah Burma, lalu ada juga ke wilayah Malaysia, ke wilayah Filipina. Nah, masuk ke Indonesia itu berawal dari wilayah Filipina. Di tanggal 7 Desember 41, Jepang membom Pearl Harbor yang ada di kawasan Asia Pasifik. 1 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 10 Januari, Jepang berhasil masuk ke wilayah Indonesia, tepatnya ke wilayah Kalimantan, yakni di wilayah Tarakan. Dan juga Jepang masuk ke wilayah Jayapura. Dari Jayapura, Jepang melakukan ekspansi lagi ke wilayah Australia. Nah, ketika Jepang masuk ke wilayah Indonesia, tepatnya ke wilayah Tarakan, butuh waktu 3 bulan Jepang untuk menguasai wilayah Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Di sini kita singkatnya dengan Bonbin. Apa itu Bonbin? Nanti saya akan jelaskan. Oke, ini yang tadi saya sudah bahas. Tadi kita sudah melihat peta, Jepang datang ke Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Selatan, dan Jepang melakukan pendaratan ke 3 wilayah di Pulau Jawa, tepatnya di Bonbin. Di manakah Bonbin itu? Bonbin itu adalah singkatan ya, bukan kebun binatang. Bonbin itu adalah Bojonegoro, Banten, dan Indramayu. Nah, ini semua adanya di Pulau Jawa. Dan Jepang sebenarnya memulai kependudukannya di Indonesia itu pada tanggal 8 Maret 1942. Kenapa di tanggal 8 Maret 1942? Karena pada saat itu Jepang sudah melakukan penandatanganan Kalijati yang dilakukan di wilayah Kalijati, di mana perjanjian Kalijati itu isinya adalah penyerahan kekuasaan Belanda ke tangan Jepang. Jadi ini perjanjian ini dilakukan oleh Jepang dan Belanda. Oke, tadi kita bahas mengenai awal-awal mula Jepang ke Indonesia. Lalu apa saja sih kebijakan politik Jepang di Indonesia? Jepang yang pertama kali datang ke Indonesia itu menarik perhatian masyarakat Indonesia melalui gerakan 3A. Ini ada di poin yang pertama. Apa 3A itu? 3A itu Jepang Cahaya Asia atau Nippon ya dulu bahasanya. Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Lalu yang kedua mendirikan Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Yang ketiga Jawa Hokokai. Yang keempat mendirikan Chuo Sangiin. Nah, tadi gerakan 3A. Ini adalah lambang 3A sendiri. Nippon, saya bilang Nippon ya tadi. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Apa sih gerakan 3A itu? Gerakan 3A adalah propaganda Jepang kepada seluruh rakyat Indonesia supaya rakyat Indonesia ini beranggapan bahwa Jepang bukan penjajah seperti bangsa Eropa lainnya, tetapi Jepang adalah pembebas atau penyelamat wilayah Asia dari pengaruh sekutu yang terjadi pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, kita harus ketahui bahwa Jepang itu di dalam Perang Dunia Kedua itu masuk ke dalam blok poros atau Aksis, di mana Jepang berteman dengan Jerman dan Italia. Di mana pada saat itu Jepang memiliki seorang kaisar namanya Kaisar Hirohito. Dan juga Italia memiliki pemimpin namanya Benito Mussolini, serta Jerman pemimpinnya adalah Adolf Hitler. Terus lawannya siapa? Lawannya adalah sekutu. Nah, ini saya sudah bahas nih di sini ada sekutu. Sekutu itu ada Inggris, Prancis, terus Amerika, terus ada Rusia, dan masih banyak negara-negara lain yang terlibat dalam sekutu. Begitu pula di blok poros. Itu juga ada beberapa negara-negara Eropa lainnya. Oke, lalu sebenarnya gerakan 3A ini tidak bertahan lama. Kenapa? Karena ternyata kurang menarik simpati masyarakat. Karena masyarakat sudah tahu bahwa Jepang ini ternyata niatnya sama saja seperti bangsa penjajah. Terus kebijakan selanjutnya adalah Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Nah, uniknya kalau di zaman organisasi kita mengenal ada 3 serangkai,
Kalau di putra kita mengenal 4 serangkai. Tapi sebelum kita mengetahui 4 serangkai, kita harus tahu dulu nih, tugasnya putra apa sih? Nah, tugas putra adalah menghimpun semua kekuatan rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Ini adalah foto 4 serangkai yang saya bahas. Yang pertama siapa? Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang ketiga ada Kiai Haji Mas Mansur. Dan yang keempat ada Ki Hajar Dewantara. Putra ini tidak ada kemajuan, sama seperti gerakan 3A dan akhirnya digantikan oleh Jawa Hokokai. Sebenarnya hampir-hampir mirip karena rakyat Indonesia sudah mulai mengetahui kebijakan putra ya. Terus setelah itu setelah putra mendirikan Jawa Hokokai dan juga Chuo Sangiin. Masuk aja, Bu. Oke. Lalu apalagi setelah itu? Saya ke menu utama terlebih dahulu ya. Nah, kebijakan politik lainnya adalah Jepang juga mengizinkan untuk memutar lagu Indonesia Raya. Selain itu juga Jepang berbeda dengan Belanda, Jepang ini membolehkan pengibaran bendera merah putih, tetapi harus di samping bendera Hinomaru Jepang. Oke, lalu ada kebijakan ekonomi. Di sini saya singkat, namanya adalah Shimontani Setor Jarak. Yakni 1. Sita tanaman pangan, 2. Monopoli perdagangan, 3. Tanam tanaman pangan, lalu 4. Ganti perkebunan dengan tanaman pangan, kelima setor pajak dan tanaman pangan, yang keenam adalah tanam tanaman jarak untuk keperluan perang. Ini jarak ini bisa buat obat-obatan juga ya. Lalu di bidang pendidikan, salah satu yang paling spesial dari penjajahan Jepang di bidang pendidikan adalah Jepang memang menghapus segala macam bentuk organisasi pergerakan nasional, kecuali MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Tetapi Jepang mengajarkan kita pendidikan melalui militer. Jadi nanti akan ada beberapa organisasi-organisasi militer dan semi-militer, walaupun tujuannya untuk keperluan Jepang, tetapi sampai dengan saat ini ternyata untuk pendidikan militer sendiri masih kita terapkan. Contohnya ada ABRI, polisi, TNI, dan lain-lainnya. Oke, yang pertama ya, kebijakan pendidikan Jepang di bidang pendidikan. Ada seikere-kere. Apa sih seikere-kere itu? Nah, ini seikere itu adalah adat dari Jepang. Seikere ini caranya adalah kita membungkukkan badan sebanyak 90 derajat menghadap ke arah matahari terbit. Kenapa harus menghadap ke arah matahari terbit? Karena kalau menurut Jepang, matahari itu adalah rasa syukurnya mereka. Karena seperti yang kita tahu, Jepang ini memiliki agama Shinto ya. Jadi kita harus membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Tujuannya adalah menghormati Kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari atau Amaterasu. Karena matahari ini dianggap dewa lah ya untuk negara Jepang. Seperti penghormatan seperti itu kayak di Jepang, di Korea, di Cina itu udah sering kita lihat. Lalu ada pendidikan nasionalisme. Ini tujuannya adalah untuk merayu masyarakat Indonesia. Nah, di sosial ada kebijakan Romusa, yakni kerja paksa oleh Jepang. Lalu membentuk sistem Tonarigumi. Tonarigumi ini dibentuk di RT RW bertujuan untuk menghimpun agar
kelangkaan seperti sayuran, contohnya kayak kelapa, kol, dan lain sebagainya, itu dapat terkontrol. Nanti sayuran-sayuran itu akan disimpan, entah itu di balai desa, dan setiap harinya akan ada piket lah, kurang lebihnya seperti itu. Nanti akan ada videonya, tapi saya tidak bisa setel di sini. Lalu ada organisasi militer seperti Heiho, PETA, ini yang militernya. Lalu ada yang semi militernya, ada Seinendan, Keibodan, dan Fujinkai. Sebenarnya banyak sekali, tapi saya mengambil contoh yang paling sering disampaikan dalam materi Jepang. Heiho, apa sih Heiho itu? Heiho adalah para prajurit Indonesia yang ditempatkan di garda terdepan dalam Perang Asia Timur Raya. Berarti mereka yang sudah siap dari segi mental dan fisik. Dan tergabung di dalamnya itu adalah para pemuda yang berusia 18 sampai dengan 25 tahun. Ini Heiho, dan sangat terkenal ya, karena nanti Heiho itu kelanjutannya ada ABRI. Lalu PETA, pembela tanah air. Nah, ini tentara sukarela ya. Dia merupakan kesatuan militer Jepang di Indonesia, dibentuk tanggal 3 Oktober berdasarkan maklumat dari Osamu Seirei nomor 44. Atasannya langsung adalah Jenderal Kumakichi Harada. Nah, ini pelatihannya ada di Bogor di tahun 1944, dan PETA juga sangat terkenal, bahkan lebih terkenal daripada Heiho, karena militernya lebih banyak dan saat ini berkembang sama seperti Heiho, ada di ABRI, ada di polisi, dan ada di TNI. Lalu ada Seinendan. Nah, Seinendan ini adalah kumpulan para pelajar karena usianya masih di batas para pelajar, yakni ada di usia 14 sampai 22 tahun. Tujuannya adalah mendidik dan melatih agar para pelajar menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan menggunakan tenaga sendiri. Sebenarnya semua organisasi baik itu militer ataupun semi militer itu sama-sama untuk menjadi pasukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Lalu ada Keibodan. Keibodan ini organisasi berdiri di sama seperti Seinendan, tapi lebih tua daripada Heiho. Usianya 26 sampai dengan 45 tahun dan tujuannya membantu polisi untuk menjaga lalu lintas dan sebagai pengaman desa ya, seperti security seperti itulah. Lalu ada organisasi perempuannya juga, ada Fujinkai. Fujinkai ini mengerahkan tenaga perempuan untuk turut serta dalam mempertahankan dengan cara mengumpulkan dana wajib seperti emas, terus juga bahan makanan, lalu obat-obatan dan keperluan lainnya untuk perang lah. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya. Nanti akan ada beberapa penjelasan lagi berikutnya. Lalu saya mohon kalian untuk masuk ke dalam Gmail dan juga masuk ke dalam kelas yang sudah saya berikan kodenya. Dan di situ nanti akan ada diskusi. Terus berikutnya nanti akan ada kuis dan tugas lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.